kita yang mengeluarkan pajak gitu, duit dan sebagainya untuk segala macam keperluan Polri, dan Polri sudah merespon baik. Terima kasih pada elit Polri, pada Kapolri, pada elit-elit yang pada Kapolda sudah serius gitu. Tapi tinggal tergantung bagaimana pimpinan negeri ini serius nggak mau memperbaiki Polri ini. Misalnya Polri tidak boleh untuk kriminalisasi kepentingan politik. Ya itu siapa yang punya kepentingan politik? Bukan Polri. Tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Kembali bersama kami di Antv Prime. Pemirsa, tepat di peringatan 80 tahun Bayangkara, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan langsung di hadapan Korps Kepolisian. Presiden menegaskan hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik, tidak boleh melayani kepentingan kelompok, dan tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Pernyataan ini bisa jadi sinyal kuat sekaligus otokritik bagi institusi penegak hukum kita. Apakah komitmen ini akan menjadi kenyataan ataukah sekedar komoditas politik di perayaan tahunan? Kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom sore hari ini. Kita tersambung dengan Kepala Badan Reserse Kriminal, yang maksud kami Kabar Reskrim Polri 2008-2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Dan juga dari Bandung, Jawa Barat, kita tersambung dengan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Profesor Muradi. Kita sapa para narasumber. Pak Susno, Prof. Muradi, selamat sore. Selamat sore, Pak Nela. Selamat sore, Profesor. Selamat sore, Pak Susno. Apa kabar? Sehat ya? Baik, kita membahas seputar apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ya di hari ulang tahun ke-80 Polri. Sebagai mantan Kabar Reskrim, saya ingin ke Pak Susno dulu. Bagaimana Anda membaca pesan di balik pidato Presiden, terutama yang mengutip jangan jadi alat dendam politik. Nah, ini justru sangat ditekankan oleh Presiden Prabowo. Bagus ya. Pertama kita ucapkan selamat ulang tahun ke-80 kepada Korps Bayangkara ya. Menanggapi pidato Presiden, jangan menjadi alat dendam politik dan sebagainya, itu bagus sekali ya. Bagus sekali karena sesuai dengan apa pegangan Polri Tribrata Catur Prastia. Polri adalah Rastra Kotama ya. Dari dulu memang harus begitu. Polisi itu, Polri itu adalah alat negara, bukan alat pemerintah, bukan alat kekuasaan. Persoalannya mengapa dia sering dicap sebagai alat kekuasaan sampai pernah diberikan parcok gitu. Seperti itu sebenarnya kritik yang membangun. Nah, yang bisa menjadikan Polri itu netral, betul-betul sebagai alat negara, tidak sebagai alat kepentingan politik, bukan alat pemerintah, dan bukan juga digunakan untuk balas dendam politik, itu adalah Presiden. Presiden. Karena Kapolri itu berada di bawah Presiden. Pemegang kekuasaan tertinggi di kepolisian itu adalah Presiden. Jadi bagaimana Presidennya? Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Presiden itu bukan lip service, betul-betul akan begitu. Nah, menanggapi apa pidato Presiden, saya yakin elit Polri, mulai dari Kapolri, pejabat Polri, Kapolda, sampai dengan pimpinan Polri terendah, berpegang pada itu. Jangan takut gitu untuk berbuat, untuk menindak siapapun pelaku kejahatan, siapapun yang melanggar hukum untuk ditindak. Gitu. Jangan tebang pilih dan janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah mengkriminalisasi karena Presiden telah memberikan seperti itu. Dan kita beranggapan Presiden
itu apa yang diucapkan itu yang dipegang oleh presiden. Jangan sampai presidennya mengucapkan itu tapi di balik itu lain gitu. Nah, maka pimpinan Polri-nya atau aparat Polri-nya bingung. Yakinlah bahwa Polri itu sudah dewasa dari segi umur, dari segi penguasaan hukumnya bagus, kemampuannya bagus, dan sebagainya baik. Kemudian dari segi dukungan anggaran cukup dan sebagainya, maka Polri bisa diharapkan untuk sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Presiden. Persoalannya terletak pada siapa? Terletak pada Presiden dan pimpinan Polri gitu. Ya. Oke, tapi Pak Susno, pengalaman Anda di sistem gitu ya, tekanan politik atau pesanan dari kelompok tertentu, itu seperti apa sih gambarannya? Apakah memang sekonstruktif itu, katakanlah dalam mempengaruhi independensi penyidik misalnya? Independensi penyidik akan terganggu oleh campur tangan ya. Campur tangan itu campur tangan internal dan campur tangan eksternal. Internal itu ya paling tinggi ya Kapolri kan. Bisa merosot ke bawah, Kapolda kepada bawahannya. Nah, eksternal bisa dari elit politik. Kemudian elit pemerintahan. Elit politik siapa? Ya, dari DPR. Elit pemerintahan siapa? Presiden yang paling tinggi. Nah, kalau dua ini sudah memberikan dukungan politik, ya, Presiden sudah mengatakan netral. Jangan jadi alat kepentingan politik. Jangan jadi alat balas dendam gitu. Nah, Polri tentunya akan tegak lurus dia. Tetapi manakala dukungan itu tidak seperti apa yang diucapkan gitu. Nah, seperti apa yang dinilai oleh publik itu ya Polri tidak bisa tegak gitu. Walaupun sudah dijelaskan di dalam statusnya adalah alat negara. Mengapa tidak bisa? Itu pertanyaan besarnya. Pertanyaan besarnya karena apa? Pimpinan Polri yang tertinggi, Kapolri, itu posisinya bisa diganti tiap hari, tiap saat. Tergantung siapa? Tergantung Presiden dengan persetujuan DPR. Oke. Kalau dua lembaga itu sudah mau ganti Kapolri, ya sudah. Artinya netralitas itu sangat terpengaruh oleh kedudukan. Nah, persoalan berikutnya, ada enggak orang yang berani memimpin suatu lembaga, misalnya Panglima TNI, Kapolri, dan sebagainya, netral karena tidak bisa digoyahkan oleh kepentingan politik ataupun kepentingan oleh elit pemerintahan menyangkut posisinya. Itu yang kita harapkan. Sebenarnya kita berharap untuk lembaga yang paling netral dulu KPK. Tapi KPK sekarang kan sudah menjadi bagian organ pemerintah. Yang kedua, sejak dulu memang sudah diberi kedudukan netral adalah hakim. Persoalannya sekarang, mulai dari Mahkamah Agung sampai dengan hakim yang berada di pengadilan negeri, apakah mereka bisa independen? Itu pertanyaan kita. Independen dari pengaruh kekuasaan, independen dari itu. Kalau contoh hakim saja misalnya tidak bisa, apalagi aparat penegak hukum yang lain seperti Polri dan Kejaksaan. Jadi artinya hanya tergantung pemimpin tertinggi kita, tergantung Presiden, tergantung dengan DPR kita. Kalau dua lembaga itu tidak mencampur urusan politik, mencampur urusan pemerintahan terhadap pimpinan Polri, insya Allah Polri netral, Polri sesuai dengan yang diharapkan dalam pidato Presiden. Saya yakin Polri itu baik gitu. Oke, banyak pesan tegas yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya hari ini. Saya juga ingin ke Prof. Muradi, dari perspektif politik dan keamanannya, Anda menilainya seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo yang kemudian ini jika seorang presiden harus mengingatkan kembali ya Korps Bayangkara untuk tidak berpolitik praktis, apa artinya? Ada 3 hal saya kira ya, Pak. Yang pertama memang ini berkaitan soal komitmen dari presiden sendiri, karena memang karena alat itu adalah polisi itu kan dia instrumen negara, dia bisa kemudian dibawa kemanapun oleh presiden. Jadi yang menggerakkan untuk berpolitik ya presiden begitu, katakanlah, atau orang yang ada di atasnya. Itu poin pertama. Itu yang kedua, saya kira pengalaman di banyak negara ya, posisi polisi pada akhirnya sebenarnya memang bergantung pada apa yang menjadi kepentingan eksekutif. Nah, kalau dalam pendekatan, misalnya beberapa pendekatan kasus di beberapa tempat ya, di India, di Brazil, itu ada 2 yang disebut sebagai alat politik untuk pemenangan penguasa ya.
Pertama itu adalah kriminalisasi politik yang tadi Pak Yusnus sampaikan, misalnya mengejar lawan-lawan politik untuk diproses secara hukum. Yang kedua adalah kekerasan politik. Nah itu dua itu yang bisa dilakukan oleh polisi sebenarnya. Nah tapi dalam hitungan katakanlah 2 tahun terakhir, kecuali kasus Agustus ya 2025, dua hal itu kan tidak dilakukan oleh polisi. Ada secara prinsipil sebenarnya ketika isu Parcok muncul, internal polisi sudah mengerem ya istilah saya, sudah mengerem untuk kemudian tidak terlalu berada dalam posisi campur tangan untuk hal politik. Termasuk misalnya bahkan ketika pilkada ya November 2024. Kemudian situasinya berubah total ketika kemudian mereka sudah terfragmentasi oleh publik sebagai bagian dari instrumen kekuasaan waktu itu ya. Artinya memang ulang tahun 1 Juli 2026 ini itu momentum ya, bahwa kemudian Presiden menegaskan. Saya kira kita tunggu saja komitmen seperti apa, karena yang mampu menggerakkan polisi. Prof. Muradi. Kalau Presiden mau A, mau B, mau C, maka yang menggerakkan itu adalah Presiden. Nah, tinggal bagaimana kemudian Presiden punya komitmen. Artinya apa? Artinya ada yang terakhir. Artinya adalah kemudian upaya untuk Presiden untuk memastikan polisi profesional itu adalah komitmen yang harus kemudian dijaga betul. Karena beberapa kasus misalnya kita melihat bahwa situasi politik hari ini, saya kira banyak yang kemudian memposisikan polisi dalam posisi yang kemudian seolah-olah ya menjadi garda politik dari penguasa gitu ya. Saya sih menangkapnya justru sebaliknya sekarang ya. Hari ini polisi kemudian bergeser dari situasi yang kemudian membuat mereka tersudut dalam konteks misalnya tadi ya Pak Sul sampaikan soal Parcok dan sebagainya, atau kriminalisasi kasus dan sebagainya, itu kan bergerak pada level yang kemudian sangat receh. Contoh misalnya saya begini, upaya polisi untuk misalnya menenangkan demonstrasi. Ini kan jauh lebih soft ketimbang misalnya 2-3 tahun yang lalu. Artinya ada pembelajaran di situ. Tinggal saya kira bagaimana kemudian teman-teman di internal Polri itu bisa kemudian betul menangkap pesan dan harapan publik dan juga kemudian arahan Presiden supaya kemudian mereka tidak lagi kemudian tergoda karena begini, dalam banyak kasus godaan politik itu bukan cuma dari luar, tapi juga dari dalam. Nah dari dalam ini yang saya kira Pak Sus nanti bisa cerita panjang lebar bagaimana kemudian orang resah misalnya tidak naik pangkat, dia akan keliling macam-macam supaya kemudian dia bisa kemudian mendapatkan posisi yang dia mau. Nah ini yang saya kira kalau di internalnya sudah tidak lagi terbuka atau tidak punya harapan yang bermuluk-muluk untuk jadi sesuatu ya, maka upaya untuk melakukan politisasi yang dikhawatirkan di arahan Presiden tadi, saya kira peluangnya sangat kecil gitu, Mbak. Oke, Pak Susno, Presiden Prabowo juga menyebutkan frasa hukum tidak boleh menjadi alat bagi mereka yang punya uang. Nah, ini ada indikasi institusi ini masih rawan ditarik ke pusaran konflik kekuasaan, atau seperti yang dikatakan oleh Prof. Muradi tadi, justru sekarang tantangannya mungkin ya muncul dari bawah begitu? Ya, jadi sangat menarik ya pidato Presiden Prabowo, terutama yang pada penekanan terakhir 1, 2, 3, 4 sampai dan seterusnya. Itulah harapan masyarakat selaku pemilik Polri kepada Polri pada HUT Bayangkara ke-80. Nah sebenarnya itulah harapan masyarakat ditujukan kepada siapa sebenarnya alamat itu? Alamat itu yang bisa merubah itu adalah Presiden. Jadi apa yang diucapkan Presiden tadi sebenarnya bukan untuk Polri, tapi itu adalah wujud dari tekad Presiden untuk memperbaiki Polri. Kalau Presiden mau baik, mau tidak mau apa yang diucapkannya tadi terwujud, jangan jadi alat kepentingan politik, jangan jadi alat jadi orang berduit, jangan kriminalisasi dan sebagainya. Itu tergantung Presiden. Itu Presiden. Itu ditujukan pada dirinya. Jadi kalau yang diucapkan oleh Presiden tadi betul, itu tidak hanya omon-omon, ya baik Polri-nya. Pasti baik. Karena apa? Kedudukan Kapolri itu yang menentukan Presiden. Bisa seminggu diganti 3 kali kok Kapolri-nya. Tergantung Presiden dengan DPR. Nah DPR itu sekarang 75% kan sudah dikuasai oleh Presiden. Jadi nah, sama dengan saya sampaikan lagi. Kenapa reformasi seolah-olah mandek gitu tidak jalan? Reformasinya tergantung Presiden. Nah, kenapa tergantung Presiden? Semua hasil daripada tim percepatan reformasi Polri udah diserahkan pada Presiden. Nah,
Apakah Presiden sudah merintahkan kepada Kapolri? Ini loh hasilnya A, B, C, D. Nah, yang paling penting yang diharapkan oleh publik terkait reformasi adalah perilaku, perubahan sikap perilaku. Dan insya Allah sekarang sudah mulai membaik ya. Iya. Pungli, kekerasan, supaya tidak ada hal-hal yang bersifat lain-lain, maka harus sifatnya humanis. Kan pimpinan Polri sudah meminta SIM, tidak ada lagi pungli dan sebagainya, perpanjangan STNK dan sebagainya tidak pakai duit gitu. Itu sudah. Nah, tinggal nanti Presiden itu kan tingkat Presiden mau perbaiki Polri-nya apa tidak. Ya, Jadi baik atau tidak Polri tergantung Presiden. Baik, Pak Susno dan juga Prof. Muradi, nanti kita masih akan membahas terkait hal ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan kembali untuk Anda selesai jeda azan maghrib berikut ini. Tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Kembali bersama kami di NTV Dialog Prime dan masih membahas seputar pidato Presiden Prabowo Subianto di hari ulang tahun ke-80 Polri. Nah, masih bersama kami dua narasumber, Komjen Purnawirawan Susno Duwaji dan Prof. Muradi. Saya ingin ke Prof. Muradi, tadi sebelum jeda Pak Susno sudah sempat menyampaikan sejumlah hal yang menjadi pandangan ya atas pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang sebetulnya ini harus menjadi momentum perbaikan berbenah ya untuk ke depan, baik itu pemerintah maupun institusi Polri-nya itu sendiri. Tapi dari kacamata Anda, bagaimana publik harus menilai apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto? Tadi saya merespon dulu yang Pak Susu sampaikan soal KPRP ya. Jadi KPRP kan saya termasuk di dalam Pokja yang membuat rekomendasi tersebut bersama Permampu dan sebagainya. Di KPRP itu sebenarnya sudah teratur tersistematis mekanisme soal apa yang disampaikan oleh Presiden sebenarnya, termasuk nggak boleh tumbuh ke atas, tajam ke bawah, kemudian tidak jadi akomodasi politik dan sebagainya. Nah, bahkan kami juga membuat satu fase-fase ya, tahapan-tahapan sampai pada level tertentu, misalnya Kapolri tidak boleh misalnya jumping dari belum pernah jadi Kapolri tiba-tiba jadi jumping jadi Kapolri, itu sesuatu yang kemudian diatur betul. Nah, tapi kembali lagi itu kan kembali ke soal niat baik Presiden tadi kan. Nah, kalau tanya apakah publik akan merespon, saya kira situasinya publik akan menunggu komitmen Presiden sebenarnya. Karena begini, kalaupun kita misalnya katakanlah Pak Prabowo meyakini betul bahwa ini adalah bagian penting dari hal yang disampaikan, maka publik akan melihat ada komitmen nggak. Contoh begini misalnya, apakah misalnya berkaitan soal isu-isu yang sensitif misalnya, itu kemudian Presiden juga sedikit banyak misalnya bisa memantau secara objektif misalnya, katakan gitulah ya. Itu yang saya kira penting. Kenapa? Karena hukum ini kan bukan cuma domainnya polisi. Ada misalnya jaksa, ada KPK dan sebagainya. Saya kira itu juga penting juga untuk kemudian dilihat secara holistik ya. Nah, yang kedua, Mbak Naila, saya kira juga penting buat kita adalah publik juga akan menangkap pesan ini sebagai satu bagian dari komitmen Presiden. Jadi kalau Presiden ternyata misalnya tidak tanda kutip ada pembiaran katakanlah, maka itu akan publik akan menunjuk hidung bahwa Presiden tidak komitmen terkait dengan apa-apa yang menjadi bagian penting dari itu. Nah, yang ketiga, Mbak, yang saya kira juga kita harus lihat adalah internal polisi juga kemudian berbenah ya. Saya kira saya termasuk misalnya merasa bahwa penting buat mereka untuk bisa mengakselerasi. Paling nggak begini. Saya kira kelebihan dari Pak Sigit misalnya di antara Kapolri yang lain, telinganya tipis. Ya. Kenapa tipis? Hal yang kemudian menjadi hal yang viral gitu, itu responnya cepat. Bahkan kemudian saya kira itu menjadi salah satu kelebihan. Tapi sekali lagi tidak hanya sebatas menjadi pemadam kebakaran.
Tapi Polri juga bisa kemudian menangkap dinamika publik. Karena jangan lupa bahwa polisi itu cerminan dari publik. Jadi ketika publiknya kemudian tidak nyaman dan sebagainya, maka harusnya itu menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki polisi sebagai bagian dari integrasi antara publik dengan masyarakat tadi begitu. Oke. Nah, kembali ke Pak Susno, tadi kalau kita berbicara soal percepatan reformasi Polri ya, Pak Susno, ini kan tergantung Presiden dan DPR juga pada akhirnya begitu. Nah, ini kan harusnya menjadi momentum ya untuk bisa membuktikan komitmen nyata pemerintah dalam hal ini. Iya, yang mereformasi Polri itu kan Polri membentuk tim reformasi sendiri, kan diprotes oleh masyarakat, jeruk makan jeruk. Akhirnya sudah dibentuk tim, itu kan maunya rakyat. Dan apa yang dimaui rakyat itu sudah diserap oleh tim reformasi, diserahkan pada presiden. Kemudian apakah presiden serius dalam hal ini? Ingat bahwa permintaan dari Pak almarhum Pak Wapres Jenderal Tri Sutrisno CS itu sudah hampir setahun. Nah, baru sampai ke meja presiden, lama baru direspon oleh presiden setelah diserahkan. Kemudian dari 3.000 halaman itu terdiri dari 10 buku ya, atau 10 masalah. Apa instruksinya kepada Kapolri, mana yang dilakukan itu sebenarnya penjadwalannya sudah ada, susunannya sudah bagus sekali, skala prioritasnya yang sudah ada. Nah, makanya tadi sebagaimana Profesor Muladi katakan, ini sangat tergantung dengan komitmen presiden. Yes or no, atau hanya ucapan saja. Nah, bisa dilihat dari situ. Tergantung juga komitmen DPR. Nah, karena ada beberapa yang di dalam usulan tim percepatan reformasi itu yang menjadi kerjaannya DPR. Misalnya tentang kelembagaan dan sebagainya. Itu harus dibahas di DPR. Tapi ya begitulah. Nah, kalau tentang perilaku atau budaya Polri itu ya Kapolri. Misalnya perilakunya polisinya harus humanis, kemudian tidak boleh laku kekerasan, tidak boleh hedon dan sebagainya. Itu bisa diatur dengan keputusan Kapolri dan bisa diawasi oleh Propam, bisa diawasi oleh Irwasum, bisa diawasi secara struktural komando. Kapolri, Wakapolri, Kapolda, sampai Polres, sampai Kapolsek, awasi anak buahnya. Itu cukup dengan instruksi. Nah, tapi ada beberapa yang harus memang itu tugas dan tanggung jawabnya presiden selaku pemegang kendali tertinggi Polri, dan ada yang menjadi tanggung jawab daripada DPR. Nah, inilah jadi artinya rakyat apa tanggung jawabnya selaku pemilik Polri? Bersuara. Kita yang mengeluarkan pajak gitu, duit dan sebagainya untuk segala macam keperluan Polri, dan Polri sudah merespon baik. Terima kasih pada elit Polri, pada Kapolri, pada elit-elitnya, pada Kapolda, sudah serius gitu. Tapi tinggal tergantung bagaimana pimpinan negeri ini serius nggak mau memperbaiki Polri. Misalnya Polri tidak boleh untuk kriminalisasi kepentingan politik. Ya itu siapa yang punya kepentingan politik? Bukan Polri. Ya politik kita gitu kan. Ya. Prof. Muradi silakan ditambahkan bagaimana juga dengan pengawasan saat ini ya di institusi kepolisian, apakah sudah berjalan efektif atau sebetulnya kan ada yang kita tunggu-tunggu ya untuk penguatan Kompolnas ini juga ada di percepatan reformasi Polri. Ya, untuk internal saya kira efektif berjalan, nanti Prof. Susno bisa menjelaskan lebih. Tapi begini, layer pengawasan sudah relatif baik. Hanya memang saya berharap Kompolnas jauh lebih berdaya. Waktu itu salah satu usulan dari KPRP itu adalah Pak Susno, Mbak Naila, adalah bagaimana bisa kemudian memberikan kewenangan untuk misalnya melakukan penyidikan ya, bila kemudian terjadi kasus yang dianggap sensitif ya. Artinya katakanlah teman-teman di Kompolnas sudah punya instrumen penyidikan, tentu juga dari teman-teman polisi penyidiknya tadi. Tapi dia punya kewenangan itu. Karena selama ini kan lebih banyak sebagai advisor ya, ketimbang kemudian sebagai kumpulan orang yang kemudian memberikan pengawasan jauh lebih efektif. Karena tetap kuncinya tetap di presiden tadi. Karena kalau lihat undang-undang yang baru sekalipun, Undang-Undang 5 2026, posisi Kompolnas juga tidak terlalu berbeda. Hanya mungkin komposisinya yang mungkin agak berbeda sedikit dibanding undang-undang yang lama. Artinya buat saya sebenarnya itu juga menjadi salah satu titik masuk kita untuk bisa mengatakan bahwa ada kendali presiden melalui Kompolnas misalnya, yang kemudian Kompolnas ini punya kewenangan untuk melakukan misalnya tanda kutip intervensi yang bisa memberikan publik keadilan yang hakiki.
Yang sampai hari ini kadang-kadang misalnya banyak laporan ke Kompolnas, ya direspon tapi kemudian dia tidak menjadi bagian yang menjadi atensi sebagian besar di internal Polri. Itu buat saya itu yang kedua. Nah yang ketiga Mbak Nela, Ya. saya kira teman-teman publik juga kemudian pada akhirnya akan menangkap bahwa kalau kemudian ini dari rangkaian katakanlah dari KPRP, kemudian apa namanya proses Polri hari ini, itu akan mereka catat betul sebenarnya. Bagaimana betapapun misalnya presiden itu punya harapan, punya keinginan. Nah tinggal bagaimana kemudian presiden mau atau tidak. Nah salah satu yang kemudian berkembang misalnya di banyak pihak misalnya kemudian wajar kemudian tidak terjadi proses perubahan karena misalnya kepemimpinannya belum bergeser misalnya begitu ya para Susno ya. Nah kalau yang itu yang terjadi maka publik berharap ya sudah mungkin bahkan di KPRP dibatasi hanya 2 sampai 3 tahun untuk pimpinan Polri di semua level ya. Di Kapolsek, Kapolres, Kapolda, bahkan Kapolri. Bahkan ada beberapa tahapan yang saya kira penting untuk dicatat itu. Nah itu yang tidak diserap betul. Saya sih masih berharap Pak Susno, Mbak Nela akan ada misalnya komitmen di internal itu. Ya. Kenapa? Karena ini kan ada dua situasi. Pertama perpanjangan ya, masa perpanjangan usia dari 58 menjadi 60 tahun atau 59 dan 60 tahun. Kemudian ada jabatan sipil yang bisa diduduki oleh anggota Polri. Nah anggota Polri ini kan untungnya Pak Susno, Mbak Nela, untungnya adalah di polisi mereka masih berharap adanya PP. Ada aturan yang lebih teknis. Tidak tersantum 1, 2, 3 dan sebagainya. Yang memang yang seperti di Undang-Undang TNI. Jadi saya kira masih ada peluang untuk kita untuk paling tidak memastikan teman-teman Polri jauh lebih profesional dengan kemudian menanggalkan ya keinginan untuk menjabat posisi yang bukan menjadi kewenangan mereka. Termasuk misalnya janji presiden, arahan presiden adalah bagaimana Pak Polri tidak dibebani kerja-kerja non kepolisian, non Gakum, non harga Dinas, non Kamdagri. Jadi jangan suruh nanam jagung lagi, jangan suruh nanam singkong lagi. Kenapa? Itu bukan kerjaan polisi. Pastikan polisi profesional supaya kemudian yang disampaikan presiden itu realistis dikerjakan, dilakukan oleh internal Polri begitu Mbak Nela. Oke, Pak Susno, jadi perbaikan struktural seperti apa sih yang urgent dilakukan untuk saat ini ya? Tentunya kita kaitkan lagi dengan pidato yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di hari ulang tahun Polri ke-80 ini. Ya, apa yang disampaikan oleh Komite Percepatan Reformasi Polri itu sudah menyerap apa yang dimaui rakyat dan apa yang dimaui Polri. Karena menyusunnya itu adalah hasil serapan maunya rakyat dan apa yang dimaui oleh Polri. Sayangnya elit politik kita dan elit pemerintah kita, ya presiden tidak terlalu menyerap hal itu gitu. Nah tadi misalnya apa? Semuanya itu berpulang kepada Pak Presiden ya, berpulang kepada DPR gitu. Nah sekarang apa yang harus dilakukan? Misalnya dari tim reformasi sudah bagus sekali dia katakan ada pembatasan jabatan dengan cara-cara bagaimana aturan-aturannya, persyaratan dan sebagainya. Tetapi itu tidak nampak di dalam amandemen Undang-Undang Polri. Kemudian tentang menduduki jabatan dan sebagainya. Kalau ditanya Polri, mau nggak Polri pilih dudukan di jabatan sipil sama di Polri? Mereka pasti pilih 100% maunya di jabatan Polri. Mengapa? Karena mereka disekolahkan untuk jadi seorang Polri. Sampai puncak karir tertinggi. Betul. Dan Kapolri tidak bisa menempatkan seseorang di lembaga negara manapun juga. Tidak bisa. Termasuk di KPK, PPATK, nggak bisa. Itu berdasarkan atas permintaan daripada lembaga itu dan disetujui oleh pemerintah. Siapa disetujui? Sesuai jenjangnya. Kalau dirjen itu misalnya kewenangan siapa? Sekjen itu kan kewenangan presiden dan sebagainya. Dan itu melalui siapa? Lembaga Kementerian Reformasi. Kita punya kementerian itu. Itu bukan maunya Kapolri itu. Nah jadi kita tidak boleh menyalahkan wah itu maunya Kapolri. Enggak. Kalau disuruh saya misalnya, kamu mau pilih tetap di Polri apa tetap di luar? Iya saya keahlian saya dan disekolahkannya di Polri. Saya inginnya berkarir di Polri sampai pensiun. Nah tetapi mengapa begitu? Nah ini juga catatan juga baik kepada elit-elit kita yang memimpin lembaga sipil. Silakan kalaulah jadi pimpinan lembaga sipil, entah menteri, entah dirjen, entah kepala lembaga apa, binalah karyawannya
untuk pengkaderan supaya tidak ngambil dari luar. Ya. Masa ngambil dari Polri gitu? Polri bukan dididik untuk itu gitu. Dan Polri bukan dididik untuk nanam jagung gitu. Kan ada Kementerian Pertanian. Ya. Ya. Polri juga bukan dididik untuk jadi makan gratis gitu. Nah, tetapi karena mungkin di luar belum siap dan tapi kapan kita siapnya gitu. Nah, ini jadi kita harus kritik kita kepada dua arah. Dan saya bersyukur selaku yang pernah bertugas di Polri melihat junior saya sekarang udah bagus, dia udah well educated, udah pendidikan bagus, segala macam bagus, dan pemerintah dan rakyat telah memberikan anggaran yang cukup pada Polri. Tapi mari kita gunakan Polri ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Janganlah direcoki. Kalau tidak salah yang sesuai dengan fungsi tugas dan wewenangnya tidak menduduki jabatan sipil itu sudah diatur juga dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri ya Pak Susno ya? Udah, semua udah diatur gitu. Bacalah itu kan, tanya Pak Profesor itu 3.000 halaman, kalau kita mau baca itu tebal gitu, udah detail sekali gitu. Tinggal bagaimana kita merespon itu, ada sebagian yang harus dituangkan dalam instrumen bentuk undang-undang, bentuk peraturan pemerintah, bentuk Kapolri ya. Tapi kita belum tahu apa tindak lanjut dari Presiden terhadap buku yang sekian tebal rekomendasi itu. Prof. Muradi, ditambahkan tadi saya belum sempat tanya Anda soal tanggapan dari pidato Presiden Prabowo yang mengatakan hukum bukan alat dendam politik. Iya, itu yang saya kira kalau kita mau terbuka, kan dulu sempat eranya Pak Jokowi itu kan sampai katakan 2024 ya. Itu kan banyak kemudian orang-orang yang kemudian dianggap bukan pendukung Pak Jokowi itu kan di proses hukumnya dan sebagainya. Saya kira hari ini pas Pak Jokowi selesai, yang menjadi instrumen itu bukan polisi. Artinya memang ada kejaksaan, ada KPK. Kalau kita mau lihat ya. Jadi katakanlah sebenarnya saya prinsipnya agak ngeri-ngeri sedap nih ya Pak Susno. Satu sisi saya gembira karena setahun terakhir ini kecuali yang kasus Agustus ya yang nabrak itu, mereka berada dalam posisi on the track. Bahkan misalnya Kapolri merasa penting buat mereka untuk kemudian mana yang perlu dirapikan lagi, dan berkali-kali itu disampaikan ke banyak pihak ya. Karena saya juga kan ngajar di PTIK, ada STN dan sebagainya. Jadi masalah prinsip memberikan feeding yang ringan karena saya bukan anggota, bukan organik, jadi relatif lebih mudah gitu. Tapi masalahnya begini, keberadaan proses dendam politik itu kembali ke soal will-nya presiden. Sekarang saya bilang dari awal misalnya katakanlah siapa sih yang melakukan penyiraman air keras? Mas Susno mungkin bisa menjelaskan itu ya. Bagaimana kan siapa yang kemudian melakukan kriminalisasi politik hari ini? Polisi, saya catat polisi ketika kemudian ditangani oleh kejaksaan KPK, mereka tidak ambil alih. Jadi sebenarnya dalam 2 tahun terakhir ini yang melakukan dendam bukan dendam, saya nyebutnya pidana politik ya, Pak. Itu adalah teman-teman yang kemudian bukan di polisi. Justru sekarang saya kira itu harusnya berlaku untuk semua penegakan hukum. Ya katakanlah saya nyebut Trisula dari KPK, polisi dan juga Kejaksaan Agung. Karena dengan cara itu kita akan lihat sama-sama. Karena memang mungkin juga tanda kutip ya, presiden lebih nyaman dengan alat penegak hukum lain ketimbang polisi. Kalau zaman Pak Jokowi kan semua polisi yang kemudian pada akhirnya membuat istilah parsel dan sebagainya itu menjadi beban politik buat Kapolri sendiri. Itu yang kedua, Mbak. Yang ketiga, saya kira perlu buat kita pahami juga bahwa betapapun misalnya prosesnya kemudian agak ada yang terlepas, maka sebenarnya teman-teman di internal Polri juga membangun komunikasi dengan KPRP, Pak Susno. Yang kemudian kita sharing betul misalnya poin-poin yang, dan memang pada akhirnya mereka bilang tetap ini harus kemudian presiden tahu. Kenapa? Karena supaya presiden bisa meminta ini cepat, ini enggak dan sebagainya. Makanya ada ada penasihat khusus yang memang berkaitan dengan kepolisian. Sini ada Pak Dovi dan sebagainya. Saya kira itu menjadi jembatan. Sampai hari ini saya kira komunikasinya baik ya. Jadi beberapa kali misalnya pasca pertemuan dengan presiden, kami juga ketemu dengan tim internalnya Polri untuk kemudian membahas bersama-sama. Bahkan ada matriks ya, mana yang udah, mana yang belum dan sebagainya. Ketika yang udah, gimana dinamikanya? Tapi sekali lagi itu belum cukup. Kenapa? Kami berdua, ya di internal maupun di KPRP itu berharap ada atensi presiden supaya kemudian pimpinan Polri speednya lebih cepat gitu Pak.
Pak Susno, Mbak Naila. Kenapa? Dengan cara itu kemudian apa yang dilakukan publik yang sampaikan Pak Susno tadi itu melalui KPRP itu bisa kemudian secara simultan bisa dilakukan bersamaan dengan apa yang menjadi komitmen hari ini gitu oleh Presiden begitu, Mbak Naila. Ya, Pak Susno ditambahkan, jadi kalau seandainya ke depan mungkin ya kita masih ada melihat gejala kriminalisasi atau tebang pilih perkara, siapa yang paling bertanggung jawab dalam hal ini untuk mengevaluasi kinerja Kapolri dan jajarannya? Apakah DPR atau Presiden langsung sih? Saya sependapat dengan Profesor Muradi ya. Kalau di Polri sudah jauh perbaikannya ya, untuk tidak terjadi tebang pilih, untuk tidak terjadi kriminalisasi untuk kejahatan-kejahatan yang berbau politik. Ya. Yang kita curiga yang disorotan sekarang kan alat penegak hukum yang lain, KPK, kejaksaan, itu yang disoroti orang. Contohnya kasus yang baru berjalan. Ada yang mengatakan kasus Nadiem itu adalah politisasi. Ada yang mengatakan kasus-kasus yang kemarin diberikan abolisi apa gerasi oleh Presiden juga itu. Itu bukan Polri. Nah, mari kita lihat artinya pidato Presiden tadi semestinya itu paling bagus adalah tekad Presiden. Ya. Itu bukan pada dirinya sendiri untuk tidak menggunakan lembaga penegak hukum. Siapa lembaga penegak hukum? Yaitu Polri, yang relatif sudah jauh lebih bagus untuk tidak mempolitisir atau tidak kriminalisasi, kejaksaan. Kemudian juga KPK dan juga hakim untuk betul-betul mandiri. Hakim kalau udah tahu suatu kejahatan itu buktinya lemah, itu baunya kriminalisasi, hakim lebih independen mestinya. Karena hakim tidak bisa diberhentikan sembarangan oleh pemerintah. Tapi hakim kita sayang belum memenuhi harapan gitu. Nah juga jadi itu kita apapun yang disampaikan Presiden kita sambut positif. Mudah-mudahan yang disampaikan beliau tadi bukan wujud untuk Polri saja, tapi tingkat pribadi beliau. Tingkat pribadi beliau untuk aparat penegak hukum ini betul-betul clear and clean, tidak terlibat masalah politik, tidak dijadikan, tidak mengkriminalisasi dan sebagainya. Nah, itu kita sangat bersyukur, sangat senang ya. Tinggal kita lihat, wait and see, apakah itu hanya omon-omon atau betul-betul diwujudkan ya. Oke, terakhir Prof. Muradi, seperti apa yang harus dilakukan pemerintah dalam membangun sistem check and balance agar kemudian institusi Polri ini bisa benar-benar berbenah tentunya dalam momentum ini dan kembali pada kitab Polri untuk masyarakat sesuai dengan tema hari ulang tahun Polri ke-80 ini? Ya, ada 3 hal, Mbak. Yang pertama, saya kira poin pentingnya adalah sudah on the track, ya, tinggal kemudian memperbaiki beberapa hal. Ini yang saya kira tetap komitmennya ada di Presiden dan juga Kapolri, pimpinan Polri. Yang kedua, tadi saya sih bersyukur kita sudah digital ya. Jadi hal yang kemudian receh dan problem remeh-temeh tentang penegak hukum itu bisa viral. Ini juga menjadi salah satu concern saya kira. Kalau kita lihat patroli cyber, mungkin nanti Pak Susno bisa menambahkan, itu relatif efektif sekali untuk kemudian mengurangi tindakan maupun yang bersifat penyimpangan ya. Nah yang ketiga, ini yang saya kira juga penting buat kita bahwa publik jangan kemudian melihat apa yang ada sekarang, tapi kita berharap apa yang akan kita harapkan ke depan. Katakanlah untuk Polri ya paling tidak misalnya mereka harus jauh lebih bisa memberikan rasa aman. Rasa aman itu syaratnya ada 3. Yang pertama adalah polisinya sejahtera, yang kedua alkom jarkomnya itu terpenuhi, yang ketiga adalah jelas secara visi secara peran dan fungsinya. Dari 3 ini saya kira kita akan kelihatan mau bawa kemana polisi itu. Apakah kemudian yang diharapkan oleh Presiden yang disebutkan 5 poin tadi, atau malah kemudian sebaliknya. Saya sih berharap bahwa ini bisa on the track, tidak lagi diganggu hal yang bersifat apakah parcok atau hal yang lain begitu. Baik, Prof. Muradi, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran, serta Komjen Pol Purnawirawan Susno, 2J, Kabarreskrim Polri 2008-2009. Terima kasih sudah memberikan keterangannya di kesempatan NTV Dialog Prime hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mbak Nila. Terima kasih. Pemirsa, 8 dekade sudah Polri berdiri mengawal jalannya bangsa. Namun peringatan hari lahir kali ini membawa pesan yang sangat krusial dari Presiden Prabowo Subianto. Hukum adalah instrumen pelindung kaum lemah, bukan senjata pemukul lawan politik. Membersihkan ego sektoral dan menghentikan pesanan politik di dalam tubuh hukum bukan perkara instan. Butuh komitmen radikal dari hulu ke hilir.
untuk menerjemahkan instruksi Presiden ke dalam reformasi nyata. Jika tidak, hukum selamanya akan rapuh dan kehilangan kepercayaan dari rakyatnya sendiri. Dan tugas kita bersama adalah terus mengawal dan menagih janji netralitas ini. Selamat Hari Bayangkara, NTV Prime akan kembali sesaat lagi.